Oke guys, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat-sahabatku, jumpa lagi bersama saya Khairul Azam Al-Farizi. Alhamdulillah, apa kabar kalian semua? Semoga kalian semua selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala dan dijauhkan daripada Covid-19. Amin ya rabbal alamin. Nah, teman-teman, alhamdulillah pada kesempatan kali ini saya ingin sedikit membahas tentang video yang lebih viral daripada teman-teman kita yang saling hujat, saling caci maki tentang masalah TKI kaburan atau TKW kaburan yang berada di Arab Saudi. Nah, di sini saya cuma ingin memberikan tanggapan saya, apa sih sebenarnya yang harus kita lakukan dengan situasi saat ini, dan juga apa saran-saran kita kepada para WNI kita yang berada di Arab Saudi. Karena secara pengalaman kami sering mendapatkan keluh kesah, dan juga kita sering mengalami kita lebih sering berinteraksi dengan teman-teman kita yang bermasalah, baik itu kaburan, baik itu penyiksaan, pemerkosaan, dan lain-lain. Jadi secara tidak langsung kami sebenarnya juga kita kan sudah share nomor di Facebook, di YouTube, dan di semua media untuk menjual tiket itu. Maka secara tidak langsung mereka juga nelponnya kalau ada apa-apa ke kita gitu loh. Ada masalah gaji, nelponnya kita. Ada masalah sedikit, nelponnya kita. Bahkan masalah kecil pun kadang ke kita. Jadi secara tidak langsung kita juga kalau bisa dibilang mengurangi penerimaan telepon dari call center KJRI gitu loh. Karena teman-teman kalau mau tinggal dengan saya, satu hari aja pasti kalian aja yang bakalan pusing mendengar HP saya bunyi. Bang Alman Mulyana, YouTuber nomor 1 di Arab Saudi, baru tinggal sama Idai semalam. Kata dia, saya kalau HP Idai nggak dimatiin nggak bisa tidur. Orang ting tang tiap hari. Nah, maka dari itu teman-teman, saya ingin memberikan pendapat saya mengenai perdebatan berbagai opini yang bersebaran di media sosial tentang TKI kaburan. Baru-baru ini teman-teman ada kabar di media sosial yang memperlihatkan penangkapan terhadap WNI yang ilegal itu di situ ditunjukkan uang-uangnya dan lain-lain. Kita tidak tahu pasti itu penangkapan WNI ilegal yang seperti apa gitu loh. Cuman kemungkinan kalau prediksi saya itu adalah mereka yang kabur dari syarikah, kemudian ditampung di salah satu tempat dan kena gerebek. Mungkin itu. Jadi mungkin disinyalir itu sebagai tempat penampungan orang-orang yang huruf atau yang keluar dari majikannya gitu loh. Makanya mereka ditangkap. Cuman banyak teman-teman kita yang justru mungkin cari viral, nggak tahu cari viral apa pengen menasehati WNI kita dengan cara itu gitu. Saya nggak tahu, wallahu a'lam. Tapi husnuzon saya kepada mereka ya mungkin mereka cuma ingin agar teman-teman kita nggak terlalu melakukan sesuatu perbuatan-perbuatan yang bisa menyebabkan mereka tertangkap gitu aja. Cuman masalahnya banyak DM ke saya, banyak pertanyaan ke saya, apa benar orang sekarang TKW atau TKI ilegal itu diburu dan ditangkap dan dipenjara dan seperti itu. Saya jawab di video ini untuk masalah penangkapan teman-teman. Kalau saya lihat ya, dengan secara logika, saya sudah sampaikan di TikTok saya dan itu kemudian viral. Secara logika, untuk saat ini penangkapan terhadap WNI itu sangat jarang terjadi, kecuali mungkin dalam kasus-kasus kriminal gitu loh. Ada kasus-kasus kriminal itu baru digerebek seperti yang terjadi di HI kalau nggak salah. Tapi untuk teman-teman kita, secara logika, kalau dibilang aparat sekarang lagi memburu orang-orang ilegal, itu mungkin tidak ya, itu hoax kayaknya. Karena apa? Karena teman-teman kita yang ilegal bukan cuman sekarang, mulai dari sebelum bulan puasa itu teman-teman kita mau menyerahkan diri, mau masuk ke proses deportasi aja susah. Teman saya 5 orang berulang-ulang datang ke Kudai. Kudai itu biasanya dikenal sebagai tempat penyerahan diri orang-orang yang ilegal, teman-teman. Mereka datang ke sana bolak-balik. Ya, bolak-balik apa yang dikatakan polisi, kamu kalau mau pulang nanti aja habis lebaran. Kata dia itu, bukan lebaran Idul Fitri tapi lebaran haji. Itu yang dikatakan polisi, tapi orang ini tetap mencoba sampai sekarang dia masih ada di Kudai, teman-teman. Dan yang dikatakan oleh polisinya tetap aja seperti itu tiap hari. Ya sampai berani, saya melihat dia berani masuk bertanya ke polisi dan kameranya aktif.
Apa yang dikatakan polisi yaitu, kata polisi sekarang tidak ada penangkapan. Belum ada penangkapan. Makanya teman-teman ya nggak usah terlalu panik. Yang mau bekerja, saran saya tetap aja bekerja. Dan untuk masalah yang diburu itu saya rasa masih belum ya. Cuman yang harus kalian tahu adalah orang-orang ilegal itu dimanapun, kapanpun, kalau mereka bertemu dengan pihak yang berwenang untuk menangkap dia, itu pasti tertangkap lah. Dimanapun kalian, kapanpun kalian, gak harus nunggu sekarang, dari dulu. Kalau orang-orang ilegal itu bertemu dengan jawazat, diminta igomah, gak ada ya ditangkap teman-teman. Ada pun orang-orang yang lolos itu cuman namanya mujur aja, mujur. Tapi secara logika sekarang teman-teman kita kalau dibilang ada penangkapan besar-besaran diburu, secara logika orang-orang mau masuk tarhil itu nggak bisa sekarang, mau masuk deportasi. Justru yang ada sekarang WNI kita ini kalau ada orang yang nangkep, dia mau ditangkap, dia mau deportasi, dia mau dipulangkan karena banyak orang-orang yang sudah pengen pulang. Itu logikanya dok. Itu satu ya teman-teman. Nah, kemudian apa yang harus dilakukan oleh teman-teman kita yang ilegal? Ya udah tetap aja santai, nggak usah terlalu panik dan nggak usah terlalu ditanggapi kalau memang ada cacian makian di media sosial agar tidak semakin meluas. Ya, karena sekarang di era digital ini, masya Allah, perdebatan, caci maki, hujat menghujat di media sosial itu sering terjadi setiap hari teman-teman, termasuk sesama WNI kita. Sesama WNI kita itu saling menjatuhkan, sesama WNI kita itu saling menghujat, masya Allah, saling bongkar aib. Nggak ada faedah teman-teman, nggak ada faedah. Jadi yuklah kembali ke teman-teman kita. Kalaupun ada berita-berita seperti itu, jangan bikin panik orang gitu. Jangan bikin panik orang. Yang ada di sini orang-orang cuma nakut-nakutin, ngasih solusi nggak ngasih solusi gitu loh. Terus bagaimana dengan orang-orang yang sudah terlanjur kabur? Yang kedua, bagaimana dengan teman-teman kita yang sudah terlanjur kabur nih, yang sudah keluar dari majikannya, yang sudah huruf dari majikannya? Kalau pesan saya sih buat teman-teman kita semua, ya tetaplah bekerja, kalau memang dapat pekerjaan silahkan bekerja. Kalau pengen pulang ya nunggu proses tarhil normal. Kalaupun pengen exit mandiri silahkan. Banyak teman-teman kita yang bisa membantu kalian untuk proses exit mandiri atau pulang secara mandiri tanpa lewat tarhil. Nah, cuman saran saya itu kepada teman-teman semua, bagi kalian yang ilegal ataupun yang legal, kita hidup di negara Arab Saudi, ya, kita membawa nama baik bangsa Indonesia. Orang-orang Indonesia tahu nggak, julukan untuk orang-orang Indonesia dari orang-orang Arab itu begitu bagus loh teman-teman. Orang-orang Indonesia itu dijuluki orang-orang yang ihtiram, baik akhlaknya, mereka punya adab-adab yang baik. Itu orang Indonesia. Bisa dilihat ketika hajian, masya Allah, musim haji terlihat bagaimana orang-orang Indonesia menampakkan akhlak dan adab yang baik kepada bangsa Arab, kepada bangsa luar. Subhanallah. Jadi ketika musim haji itu saya senang banget. Banyak orang-orang senang ketika berjumpa dengan orang Indonesia karena mereka mempunyai adab dan akhlak yang baik. Nah, citra itu teman-teman jangan sampai kita rusak gitu loh. Yang saya sayangkan daripada teman-teman kita yang ilegal maupun yang legal ini, teman-teman kita sudah kehilangan adab ketimuran kita. Sedangkan kita berada di negara mayoritas muslim dan syariat Islam negara ini ditegakkan gitu loh. Maka untuk teman-teman, saya sangat miris ketika melihat teman-teman kita. Ya tentunya ini yang ilegal. Saya melihat ini orang-orang ilegal semua ya. Saya melihat orang-orang seperti ini gak bisa menjaga adab. Di tempat-tempat umum berjoget-joget, berpesta-pesta, di pantai, di tepi-tepi pantai, di sungai, masya Allah. Kalau cuman mungkin joget-joget sendiri tanpa ada orang gak apa-apa. Tapi di sini ada orang Arab yang melihat gitu loh. Ada orang Arab di sana sini, mereka memandangi kita itu loh, melihat kita itu secara sinis loh. Ini orang apa-apaan sih gitu, kayaknya begitu loh. Jadi teman-teman kita ini malah joget-joget, pesta-pesta, nyetel musik yang kencang, itu di tempat umum gitu loh.
Kalau mau ambillah tempat istirahat, kalian pesta, asalkan jangan di live di masa pandemi. Saya bukan menyuruh, tapi saya lebih baik di ruang tertutup dan jangan di live. Kenapa? Karena kalau live saat ini lagi masa pandemi, orang-orang dituntut untuk patuh protokol kesehatan. Sementara kalian tidak patuh protokol kesehatan, lagi live pesta-pesta, itu juga merusak loh. Itu juga merusak. Dan hati-hati, pernah ada teman-teman kita yang tertangkap kalau nggak salah di Al Samir, kalau nggak salah di mana ya, lupa saya. Dulu dia nelpon jam 3, nelpon ke saya, "Kak, saya tertangkap, saya digerebek." Masalahnya apa? Kita adakan pesta dan kita live. Mungkin dari situ aparat keamanan tahu kalau kita sedang ada pesta. Akhirnya mereka ditangkap. Nah, kalau untuk urusan itu saya bilang saya tidak bisa membantu. Kenapa itu? Karena sudah kewenangan pemerintah Kerajaan Arab Saudi. Saya tidak punya wewenang apa-apa dong gitu. Saya bukan KJRI, saya bukan siapa-siapa. Ya udah, akhirnya dia deportasi gitu loh. Nah, saran saya buat teman-teman semua yang ilegal, ketika kita datang ke tempat-tempat hiburan, bolehlah kita datang ke pantai, ke sungai, kemanapun tempat-tempat hiburan yang ada di Arab Saudi untuk menghilangkan penat kita, untuk menghilangkan rasa jenuh kita ketika bekerja, untuk menghilangkan rasa capek, stres kita ketika berhadapan setiap hari dengan madam, berhadapan setiap hari dengan cucian, berhadapan setiap hari dengan ngepel rumah dan lain-lain. Ketika kita liburan, kita datangi tempat-tempat liburan, kita datangi tempat-tempat hiburan, ya, kita datangi tempat-tempat wisata, tapi ingat tetap jaga adab kita, teman-teman. Itu yang paling penting loh, teman-teman. Saya sangat miris sekali ketika melihat teman-teman kita ternyata, oh masya Allah, teman-teman kita itu malah pesta-pesta di pinggir jalan, ada yang joget-joget di pinggir pantai, menyetel musik yang kencang. Allah, ini secara tidak langsung merusak nama baik merusak nama baik warga Indonesia di Arab Saudi gitu loh. Dan yang akan kena dampaknya bukan cuma kalian, yang akan kena dampaknya teman-teman kita yang lain. Persepsi orang-orang Arab akan sama, wah orang Indonesia seperti itu kelakuannya, kayak gitu loh. Nah, makanya buat teman-teman saya semua, saya mohon banget buat teman-teman semua, kalaupun kalian datang ke tempat-tempat wisata, tempat-tempat hiburan, yuk jaga adab kita kembali, pakai adab ketimuran kita. Kalau memang di tempat-tempat umum, jagalah sikap kita, jaga perilaku kita. Oke, kalian mungkin artis TikTok, tapi jangan sampai lah, apa gunanya sih gitu berjoget-joget di pinggir jalan menunjukkan kepada orang Arab. Itu hanya memperburuk citra warga Indonesia di Arab Saudi, teman-teman. Gak mungkin mereka senang gitu loh. Karena orang Arab saja, perempuan-perempuan Arab saja nggak melakukan hal-hal seperti itu, kok kita yang pendatang mau melakukan hal-hal seperti itu? Itu yang harus kita pikirkan, teman-teman. Itu yang kedua. Poinnya yang kedua ini ada lagi, kalau kalian pengen live pesta-pesta, yuk di masa pandemi banyak orang-orang sakit hati, orang-orang ditaat untuk menaati protokol kesehatan, tapi banyak teman-teman kita justru melakukan pesta-pesta di live gitu, di live joget-joget. Jangan di live, teman-teman, itu yang berbahaya kalian, kayak gitu loh. Karena kalian nanti bisa terlacak, terdeteksi, dan kalian bisa digerebek gitu. Kalau memang untuk pribadi, ya udahlah, nggak usah di-share ke media sosial, kayak gitu aja sih. Itu saran saya agar kalian tetap aman. Nah, itu yang kedua. Kemudian yang ketiga, teman-teman, bagaimana dengan teman-teman kita yang belum kabur tapi punya niat kabur? Nah, ini yang harus kalian pikirkan ya. Buat teman-teman saya yang legal, punya niat untuk kabur, coba dipikir berulang-ulang, dipikir berkali-kali, kalian tujuan kabur ini untuk apa? Tujuan kabur apa? Untuk pengen bebas kah? Kalian pengen bebas jalan-jalan kah? Atau kalian punya tujuan-tujuan yang lain, punya pengen gaji yang lebih besar kah? Atau bagaimana? Karena rata-rata tujuan orang kabur itu, teman-teman, kebanyakan di masa sekarang ya, orang-orang tuh pengen gaji yang lebih besar, kemudian pengen bebas jalan-jalan. Karena sekarang ngeliat di TikTok orang-orang pada bebas dan lain-lain. Percayalah teman-teman semua, orang-orang yang bebas berkeliaran yang kalian lihat itu tak seindah yang mereka rasakan. Banyak di antara teman-teman kita itu yang bebas berkeliaran, jalan-jalan ke sana ke sini, di akhir bulan mereka tidak punya duit. Kalian yang legal beruntung, gak bisa kemana-mana, di akhir bulan duit gajian kalian utuh gitu loh. Itu plusnya buat kalian.
Tapi teman-teman kita ini, jangankan teman-teman kita nih ya, teman-teman kita yang ilegal ini, banyak di antara teman-teman kita yang gajinya besar, tapi setiap bulan tetap aja tuh di akhir bulan mereka nggak ada duit gitu loh. Entah kemana, apakah mereka mungkin terlalu bebas, karena terlalu bebas sehingga belanja terus, nggak terkontrol pengeluarannya. Makanya kita juga adain, saya sarankan kepada teman-teman kita yang ilegal ini untuk membuka tabungan BNI di Arab Saudi itu kan ada. Jadi kalian punya duit 100 rial, kalian tabung. 100 rial kan lumayan, 400 ribu. Punya 200 rial, 800 ribu. Tabung sedikit demi sedikit. Tabung oleh kalian, sehingga ketika kalian akan pulang ke Indonesia ataupun tertangkap di jalan mendadak, na'udzubillah, namanya juga orang ilegal, kalian punya simpenan gitu loh. Karena sepengalaman saya, banyak ketika kami berhadapan dengan teman-teman kita yang ilegal ini pengen pulang, mereka nggak bawa apa-apa, mereka nggak punya duit, mereka nggak punya simpenan, kan miris. Justru yang banyak bisa bikin rumah itu adalah orang-orang yang legal, yang gajinya cuma 1.000, yang gajinya cuma 1.200, yang gajinya cuma 800, mereka mampu membuat rumah loh teman-teman. Tapi kita yang gajinya, teman-teman kita yang ilegal ini yang gajinya 2.500, 2.300, 2.000 lah minimal, nggak punya apa-apa. Apa sebabnya? Mereka terlalu bebas dan terlalu menghambur-hamburkan uang. Makanya saran saya buat teman-teman semua, dari lubuk hati yang paling dalam, kalau bisa tabung lah. Tabung sedikit demi sedikit. Ya, kalau memang gaji kalian 2.500, 2.000-nya pokoknya kalian harus masukkan ke dalam ATM kalian. Ya, agar apa? Agar ketika kalian ingin pulang, kalian punya modal. Gitu loh. Jangan ketika kita sudah menjadi ilegal, kita pengen yang gratis semua. Yang disalahkan KJRI, yang disalahkan konsulat kita, para pemerintah kita yang disalahkan. Ini nggak diurus, TKI kaburan dan lain-lain. Jangan salahkan pemerintah. Kalian itu menjadi ilegal, gaji kalian sudah gede loh. Kalian sudah gajinya gede. Masa iya kalian kalah dengan orang-orang yang legal? Yang legal aja mereka bayar tiket sendiri, kawan-kawan. Mereka bayar tiket sendiri. Masa kalian yang ilegal yang gajinya lebih besar, kalian pengen gratisan? Kan secara logika nggak nyangkut gitu loh. Makanya buat saya, teman-teman kita yang ilegal tuh yuk perbaiki lagi. Mulai dari sekarang kita perbaiki lagi keuangan kita, perbaiki lagi perilaku kita berada di Arab Saudi. Kita jaga harkat martabat bangsa dan negara kita, bangsa Indonesia yang terkenal ramah tamah dan mempunyai adab yang tinggi. Kemudian untuk teman-teman kita yang legal pengen kabur, saya hanya menyarankan dipikir-pikir lagi. Jangan terburu-buru dan termakan omongan orang, wah kalau kabur nanti bebas begini dan begitu. Kecuali kalian memang sudah kepepet, mendesak, seperti kalian mengalami kekerasan seksual, mengalami pelecehan seksual misalkan. Kemudian kalian mengalami kekerasan fisik, ya. Ataupun gaji kalian tidak dibayar-bayar bertahun-tahun. Baru saya sarankan untuk keluar dari majikan, menyelamatkan diri kalian, tapi kalian keluarnya langsung menuju ke KJRI ataupun KBRI. Untuk apa? Untuk minta pertolongan agar KJRI dan KBRI bisa menangani kalian secara langsung gitu. Kalau kalian justru kabur ke penampungan, maka hak-hak kalian yang ada di majikan itu tidak akan bisa dituntut oleh KJRI. Apalagi teman-teman sudah lama kaburnya 5 tahun baru mau melapor KJRI, salah. Jadi kalian baru keluar dari majikan itu langsung lapor ke KJRI, insya Allah KJRI ataupun pemerintah kita akan langsung menangani. Di sana ada yang disebut dengan singanya KJRI Pak Yusuf. Waduh, serius. Itu teman-teman lari aja ke sana, lapor masalah kalian apa, insya Allah kalian akan dibantu kok, insya Allah. Makanya buat teman-teman kita yang masih legal, bersabar dulu. Kalau memang jalan pilihan terakhir kalian memang sudah terjepit atau kepepet seperti itu, nggak apa-apa, kalian kabur, tapi kaburnya itu ke KJRI, minta tolong ke KJRI, call center KJRI. Nanti insya Allah di bawah ini saya akan cantumkan nomor-nomor KJRI ataupun KBRI di Riyadh, teman-teman. Karena banyak teman-teman kita ternyata masih belum tahu hotline atau kemana mereka harus mengadu. Insya Allah nanti kita akan taruh di link deskripsi. Nah, kemudian untuk teman-teman kita, saya mengajak lagi buat teman-teman kita, yuk
mari kita bijak bermedia sosial. Mari kita bijak bermedia sosial. Kita posting istilahnya yang positif-positif lah. Kalau yang negatif-negatif kita jangan posting. Apalagi yang yang menjelekkan nama baik PMI kita gitu loh, seperti dengan orang luar, joget-joget dengan orang luar kita posting dan lain-lain, itu cuma memperburuk citra PMI kita di Arab Saudi, teman-teman. Itu saja sih pendapat saya, karena mungkin masih panjang ya ulasan-ulasan. Nanti insya Allah apa yang ingin saya bahas silahkan teman-teman tulis di kolom komentar. Karena kalau membahas masalah WNI kita di Arab Saudi ini banyak ya. Cuman mungkin durasinya biar tidak terlalu kepanjangan, itu saja dulu, 3 aja dulu yang menjadi poin penting saat ini. Jadi buat teman-teman semua nggak usah khawatir, buat yang ilegal ataupun yang legal nggak usah khawatir tentang status kita berada di Arab Saudi. Yang ilegal juga tidak usah khawatir dengan berita-berita yang beredar. Kalian kalau ingin bekerja, bekerjalah terus dulu, bekerja dulu. Nggak usah takut asalkan kalian tidak melakukan hal-hal yang menimbulkan keresahan publik gitu loh. Kalau contohnya seperti joget-joget di tempat umum itu sudah meresahkan, bukan cuma meresahkan warga Saudi, kita saja yang orang Indonesia itu resah. Ini kok sampai begini gitu loh. Kita setiap hari ingin memperbaiki citra PMI kita, nama baik WNI kita di Arab Saudi, tapi ini mereka malah merusak citra itu dengan seketika gitu loh. Secara tidak langsung kita juga memperburuk citra PMI kita di Arab Saudi, teman-teman. Makanya buat teman-teman semua, saya ajak nih teman-teman semua kembali, yuk kita kembali ke tujuan asal kita datang atau merantau, berangkat dari Indonesia itu untuk apa? Kita datang ke sini untuk mencari nafkah, bukan untuk berfoya-foya, apalagi menjadi menjadi perusak moral lah istilahnya. Saya tidak bisa bahas di sini. Nanti mungkin di lain kesempatan kita akan bahas hal-hal yang seperti itu, yang merusak nama baik PMI kita di Arab Saudi gitu loh. Makanya yuk bantu KJRI, bantu teman-teman PMI kita untuk memperbaiki citra PMI kita di Arab Saudi. Dengan cara apa? Kita posting yang baik-baik lah. Kita posting yang baik-baik, jangan sampai hal-hal yang negatif itu yang kita posting. Ya teman-teman, pokoknya buat teman-teman, ini bentuk rasa cinta saya kepada teman-teman semua, karena saya setiap hari berhadapan dengan teman-teman kita yang bermasalah, yang gajinya tidak dibayar, yang mau pulang tidak punya uang, banyak permasalahan. Jadi saya tahu betul bagaimana kondisi teman-teman kita. Makanya saya mengajak teman-teman semua untuk yuk kembalilah ke tujuan awal kita. Ya, ini bentuk rasa cinta saya dari lubuk hati saya yang paling dalam kepada teman-teman semua. Ya. Itu saja mungkin yang bisa saya sampaikan, teman-teman. Semoga bermanfaat. Kalau dirasa video ini bermanfaat, dan kalian setuju dengan apa yang saya sampaikan, yuk monggo share sebanyak-banyaknya ke media sosial kalian, agar teman-teman yang lain mendengar nasihat atau ajakan baik dari saya ini, sehingga teman-teman kita bisa merubah perilaku dan adab kita berada di Arab Saudi. Sampai jumpa di video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.